Melaksanakan sholat 5 waktu merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Jika ditinggalkan tanpa alasan yang syar'i, akan mengakibatkan dosa. Besarnya dosa yang dihasilkan dari meninggalkan sholat 5 waktu ini tidak bisa dianggap remeh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang cendekiawan muslim dan ahli fikih kenamaan dalam mazhab Hanbali yang hidup pada abad ke-13 Masehi, menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja akan mendapatkan dosa besar yang lebih besar daripada dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Ibnu Abbas menyatakan bahwa dosa besar merujuk pada setiap dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan neraka bagi orang-orang yang melakukannya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga marah dan melaknat orang-orang yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Ibnu Abbas juga menegaskan bahwa Allah berjanji akan mengazab mereka yang melakukan dosa besar. Dalam salah satu firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang dosa meninggalkan sholat. Kemudian, datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat. Quran Surah Maryam, ayat 59. Di samping itu, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat termasuk orang kafir. Perjanjian antara kami dan mereka, orang kafir, adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam hadisnya yang lain, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Salat adalah awal perkara yang dihisab pada hari kiamat. Pada saat itu, amalan salat seseorang akan menjadi pertimbangan utama. Jika salatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Namun jika salatnya rusak, dia akan merugi. Pendapat ini bersandar pada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika salatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah. Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Salat dapat mencegah perbuatan dosa. Salat memiliki peran penting dalam mencegah perbuatan dosa. Ketika kita melaksanakan salat dengan khusyuk dan taat, kita memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat membantu membersihkan hati dan mengarahkan kita pada kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengandung 2 hikmah menurut ahli tafsir Ibnu Katsir. Pertama, salat dapat menjadi pencegah diri dari perbuatan keji. Kedua, salat juga mencegah dari perbuatan mungkar. Dengan melaksanakan salat, seseorang dapat menahan diri dari kebiasaan buruk dan mendorongnya untuk menghindari perbuatan dosa. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melaksanakan salat 5 waktu, melakukan 1 salat Jumat, diikuti dengan salat Jumat yang berikutnya. Melakukan puasa Ramadan diikuti dengan puasa Ramadan yang berikutnya dapat menghapus dosa-dosa kecil yang ada di antara amalan-amalan ibadah tersebut jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, hadis tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang rajin melaksanakan sholat dan dalam waktu yang bersamaan tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan dihapus. Dengan konsistensi dalam ibadah dan menjauhi dosa-dosa besar, kita dapat meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat wajib termasuk dosa besar.
Bagaimana jika lupa mengerjakan sholat? Hanya ada 4 golongan yang boleh meninggalkan sholat 5 waktu, yaitu wanita yang sedang menstruasi atau nifas, orang yang mengalami gangguan jiwa, anak-anak yang belum mencapai usia baligh, dan mereka yang non-Islam. Jika ada yang lupa untuk melaksanakan sholat, maka anjuran dari Rasulullah SAW adalah untuk melakukannya segera setelah ingat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang terlupa mengerjakan sholat, hendaklah ia sholat ketika ingat, tidak ada kafaratnya, dendanya, kecuali dengan cara ini. Kemudian beliau membacakan ayat, Aqimis salata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kesimpulannya, sholat 5 waktu adalah kewajiban penting bagi umat muslim. Meninggalkan sholat tanpa alasan yang syar'i dapat berakibat dosa besar. Sholat memiliki banyak keutamaan, di antaranya sebagai pencegah perbuatan dosa, dan menjadi amalan pertama yang dihisab di hari kiamat. Bagi yang lupa mengerjakan sholat, dianjurkan untuk segera melaksanakan sholat tersebut ketika ingat. Ingatlah, sholat adalah ibadah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan menuai segala kebaikan dan keberkahan darinya. Wallahu a'lam.